Hai Sobat Kanal, saya Lina Horidah dari Departemen Radiologi FKKMK UGM menemani Anda. Kelas Kanal kali ini akan menampilkan topik pembelajaran mengenai radiologi fototoraks, terdiri dari 4 episode. Pada episode pertama dari rangkaian pembelajaran ini, membahas mengenai cara mudah membaca fototoraks. Pemeriksaan fototoraks atau ronsen dada adalah metode pencitraan yang menggunakan sinar X untuk melihat paru-paru, jantung, dan rongga dada. Posisi standar pemeriksaan fototoraks adalah postero-anterior, jadi dengan berdiri, dan lateral. Foto posisi antero-posterior, di mana arah sinar dari depan pasien dilakukan pada pasien yang hanya mampu berbaring atau pada bayi dan anak-anak. Interpretasi fototoraks harus kita lakukan secara sistematis. Jadikanlah sebagai suatu kebiasaan. Gunakan cara yang sama kapanpun dilakukan sehingga tidak ada yang terlewat. Jangan lupa selalu memperhatikan 5W. Who, what, why, where, and when. Siapa pasiennya? Apa pemeriksaan yang dilakukan? Mengapa dilakukan? Di mana dilakukan pemeriksaan? Dan 5. Kapan dilakukan pemeriksaan? Untuk mempermudah interpretasi, dapat digunakan mnemonik A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mulai dengan A. Bisa terdiri dari Assessment of Quality dan RW. Assessment of Quality dapat diingat dengan mudah dengan satu singkatan yaitu PIERI, Position, Inspiration, Exposure, Rotation, dan Inclusion. Sedangkan RW kita perhatikan apakah posisi dari RW terdapat penarikan atau pendorongan. Dan juga bagaimana kaliber dari RW tersebut. Apakah terdapat penyempitan pada RW? Kita lanjutkan dengan B, bone dan soft tissue. Bagaimana kondisi tulang dan jaringan lunak? Apakah simetris? Apakah terdapat fraktur atau tidak? Apakah terdapat osteoporotik dan juga apakah terdapat lesi pada bone dan soft tissue? Sedangkan untuk soft tissue ditambahkan juga apakah ada benda asing di sana, apakah ada pembengkakan, dan apakah ada udara di dalamnya. Untuk C, kardiak, dilakukan pengukuran besar jantung atau yang kita kenal dengan Cardiothoracic Ratio atau CTR. Normal CTR pada posisi postero-anterior adalah kurang dari 0,5. Selain itu, perlu dilakukan juga penilaian terhadap bentuk jantung, adanya kalsifikasi, atau mungkin adanya katup prostetik. Kita lanjutkan dengan D, diafragma. Normalnya diafragma sebelah kanan akan sedikit lebih tinggi dari diafragma kiri. Perbedaannya antara kanan dan kiri sekitar 2 cm. Perhatikan apakah ada pendataran diafragma baik satu sisi atau unilateral maupun 2 sisi atau bilateral. Dan jangan lupa perhatikanlah apakah terdapat udara bebas di bawah diafragma. Untuk E, effusion, efusi pleura atau adanya cairan pada kavum pleura ditandai dengan penumpulan sudut costophrenikus dan cardiophrenikus. Selain itu bisa ditandai dengan adanya cairan pada fissura horizontalis atau fissura oblik. Pada posisi lateral decubitus, pasiennya berbaring pada salah satu sisi tubuh akan dapat memvisualisasikan efusi pada volume yang kecil. Kita lanjutkan dengan F atau field. Dalam hal ini adalah lung field. Ini merupakan biasanya inti dari pembacaan foto ronsen dada. Yang perlu diperhatikan apakah ada
peningkatan densitas atau opasitas pada lapangan paru. Konsolidasi adalah suatu bentuk proses patologi. Konsolidasi atau opasitas yang muncul ini terjadi karena alveoli yang harusnya terisi udara diisi oleh cairan, darah, ataupun sel radang, atau bahkan bisa juga sel kanker. Kemudian opasitas juga bisa berupa opasitas intersisial, yaitu terjadi karena abnormalitas pada jaringan penyokong parenkim paru. Opasitas atau densitas juga bisa disebabkan karena adanya nodul atau massa, bisa tunggal maupun multiple. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, opasitas atau peningkatan densitas bisa terjadi pada atelektasis atau kolaps paru, yaitu suatu proses pengurangan udara di alveoli yang menyebabkan pengurangan volume paru sehingga densitas meningkat. Nah, ini yang berbeda dengan opasitas-opasitas yang lain. Kita lanjutkan dengan G, yaitu great vessel maupun gastric bubble. Di sini kita nilai ukuran aorta, bagaimana bentuknya, kemudian juga gambaran pembuluh darah paru. Kita perhatikan juga bagaimana dengan aortic node. Selain itu, kita perhatikan gastric bubble, bagaimana dengan udara gasternya. Apakah tervisualisasi atau tidak? Yang terakhir yaitu H, hila dan mediastinum. Kita harus memperhatikan apakah ada limfadenopati, apakah ada kalsifikasi, apakah ada massa di area hila dan mediastinum. Kemudian harus kita perhatikan apakah juga kita temukan adanya pelebaran mediastinal. Dan pada area mediastinum kadangkala kita juga bisa menilai apakah ada suatu diseksi aorta. Demikianlah cara mudah membaca fototoraks menggunakan mnemonik A, B, C, D, E, F, G, H. Terima kasih telah menyaksikan video episode pertama pembelajaran kami tentang radiologi fototoraks. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mempelajari ilmu radiologi yang kaya dengan berbagai teknologi ini. Sampai jumpa pada seri radiologi fototoraks berikutnya. Terima kasih.